Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah delima dari Kemayoran, makannya di Kemandoran. Hari ini kita acara tasyakur 4 bulanan. Moga-moga insya Allah bayi lahir dalam keadaan sehat penuh keberkahan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya ada pohon cemara. Ibu bapak jangan ragu dan jangan bingung, karena Ustaz Muhammad bahagia mirip Roma Irama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat wa khaliqil ardi was samawat alladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al mukmilu lana dinal islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal hafizul hakim. Hai kama qala Nabi, innallaha ta'ala khalaqal insan fi batni ummi arba'una yawman nutfah wa arba'una yawman alaqah wa arba'una yawman kadhalik mudghah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap kaum muslimin wal muslimat, para bapak ibu jamaah tasyakur 4 bulan yang insya Allah hadirnya kita pada kesempatan siang menjelang sore ini mendatangkan rahmat, keberkahan dan memberikan dampak positif, wabil khusus untuk Khairul Razi dan Awaliyah Nur Islami yang hari ini sedang mengandung anak laki-lakinya yang ke-4 bulannya. Rangkaian zikir, rangkaian doa, rangkaian permintaan dari Khairul Razi sendiri dan Awaliyah Nur Islami yang kita berharap juga moga-moga seiring doa dari guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bahagia dan istri tercintanya Siti Khadijah, moga-moga apa yang dikandungnya diberikan keselamatan oleh Allah sehingga pada akhirnya nanti lahir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Segenap para bapak, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum Haji Rohali, keluarga besar Bapak Rian, Bapak Haji Sarif Hidayatullah, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Rosanita, Ustazah Suranti, Ustazah siapa lagi nih? Ustaz Haji Amiruddin, Bapak Haji Ibrahim, wabil khusus Sohibul Bait Ustaz Haji Muhammad Bahagia beserta Khadijah, dan yang sedang berhajat Ananda Khairul Razi dan Awaliyah Nur Islami.
Subhanallah, ini anada khairul razi, lebih tampan dari babanya. Bener ya Pak? Lebih tampan dari babanya. Ya, kalau babanya nilainya 10, anaknya nilainya 12. Khairul razi, subhanallah, wajahnya tampan mirip Irwan Syah. Dan ananda Awaliyah Nur Islami mirip Saskia Sungkar. Siti Khadijah mirip Titik Sandora. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, para bapak, kalau saya bertanya kepada bapak ibu, ada pekerjaan 24 jam Pak. Kalau ada pekerjaan selama 24 jam, kira-kira gajinya gede atau kecil? 24 jam orang kerja Pak, pasti gajinya besar. Kalau ada orang kerja selama 24 jam kagak digaji, kira-kira mau nggak? Kagak bakalan mau. Tapi ada yang mau. Siapa? Seorang ibu. Seorang ibu, Bu. Seorang ibu itu ngandung selama 29 bulan. Ini selama 9 bulan kerjanya 24 jam. Subhanallah. Ibu bayangkan, bapak bayangkan, seorang ibu ngandung anak 9 bulan. Kalau ngandungnya 9 bulan, selama 9 bulan dia bekerja pagi, siang, sore, malam, subhanallah, tanpa gaji, dia mau? Ya. Selamat datang Ustazah. Ini penceramah ketiga. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Bu, inilah yang menjadi permasalahan konteks dalam kehidupan manusia, bahwa proses penciptaan manusia itu diungkapkan oleh dalam satu hadis baginda Rasul. Nabi menyatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal insan fi batni ummi arba'una yawman nutfa wa arba'una yawman mudghah wa arba'una yawman alaqa. Ketika Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya. Nih Pak. Lu dengerin Pak, lu kagak ngandung kan? Lu kagak ngandung, diam-diam aja. Dengerin nih, ibu-ibu ngandung. Kata Allah menciptakan manusia, prosesnya subhanallah. Innallaha ta'ala khalaqal insan fi batni ummi. Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya. Arba'una yauman nutfah. 40 hari baru berupa nutfah, air mani. Air mani siapa tuh? Suaminya dicampur sama istrinya. Makanya nanti lihat subhanallah. Nih Khairul Razi kira-kira nanti gantengnya kayak bapaknya apa ini kakeknya kira-kira? Dua-duanya. Subhanallah ya Pak. 40 hari ini baru segumpal nutfah namanya. Wa arba'una yaman alaka, 40 kedua segumpal darah. Wa arba'una yaman kazalik mudghah, dan 40 hari ketiga baru segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jumlahnya berapa bulan? Hei, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 40 berapa bulan? 4 bulan. Makanya ada orang yang memperingati hari 4 bulanan, ada yang 7 bulanan. Kira-kira yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang kagak benar yang kagak di bulan-bulan. Ya. Makanya ada orang bikin acara 4 bulanan. Emang percis hari ini subhanallah 40 hari, 40 hari, 40 hari itu umurnya 4 bulan. Ketika umur 4 bulan, wa nufikha fis sur, Allah tiupkan yang namanya ruh. Udah ada ruhnya Pak. Lalu dicatat oleh malaikat Allah tentang masalah rezekinya. Ya Pak, ini 4 bulan udah dicatat masalah rezekinya. Kira-kira Bu, kalau urusan rezeki, Ibu mau yang banyak atau yang dikit? Banyak.
Pasti mintanya yang banyak. Bukan hanya sekedar banyak, barokah. Ya. Subhanallah. Lalu minta yang kedua, dicatat lagi masalah umurnya. Ini 4 bulan udah dicatat masalah rezekinya, juga dicatat masalah umurnya. Kira-kira kita minta kalau umur ini panjang atau pendek, Bu? Panjang. Emang ibu dari dulu demen yang panjang. Ya, Bu? Bu? Ya. Subhanallah. Dan yang ketiga, kita minta apa? Masalah keberuntungannya dan kesengsaraannya. Ada 2. Kalau di saat 2 hal pilihan, keberuntungan dan kesengsaraan, kira-kira kita mintanya yang mana? Keberuntungan. Dan yang keempat sudah dicatat oleh Allah, masalah jodohnya. Tapi kan Ustaz, kita kagak tahu bagaimana malaikat Allah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Bayi yang dikandung oleh Awaliyah Nur Islami ini, kita tidak tahu keberadaan bagaimana rezekinya. Kita tidak tahu bagaimana kesengsaraan kebahagiaannya. Kita tidak tahu bagaimana jodohnya. Kita tidak tahu bagaimana tentang masalah rezekinya. Berarti disinilah dibalik itu semua ada nilai ikhtiari manusia kepada Allah. Kita disuruh ikhtiar. Subhanallah, udah dibacain Pak rizki, udah dibacain zikirnya, udah dibacain doanya. Ini adalah ikhtiar manusia yang kita berharap dengan penuh harapan nanti ketika lahir proses yang begitu panjang, yang kata Allah, hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal. Dialah seorang ibu yang mengandungmu dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai 9 bulan. Yang lambat laun hamalatu wahnan ala wahnin, semakin lama semakin berat. Ya, Bu? Bu? Ya. Pak? Ya. Pak? Dengerin nih Pak, saya manggil Ibu. Bu? Ya. Pak? Ya. Biasanya ibu-ibu lebih nyaut dari bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak mikirin dompet mulu. Bu? Ya. Pak? Ya. Subhanallah, inilah yang menjadi konteks hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bayi dikandung makin lama makin berat. Tapi mamanya sayang sama anak yang dikandung. Selama 9 bulan lihat kasih sayang seorang ibu kepada anak yang dikandungnya. Ibunya mau pergi ke pasar, kira-kira anak yang dikandung dibawa nggak? Ibunya mau kondangan, dibawa nggak? Ibunya mau mandi, dibawa nggak? Ibunya mau nyuci, dibawa nggak? Ibu mau silaturahim, dibawa nggak? Dibawa. Itu kenapa? Ciri nilai rahmat yang diberikan oleh Allah di dalam kandungan seorang ibu. Makanya berbicara masalah sayang anak, ayah sama ibu, kira-kira kasih sayang ibu sama anak sama kasih sayang ayah kepada anak, banyakan mana? Ayo. Bener begini. Subhanallah. Bener. Kalau jawabannya kasih sayang ibu kepada anak lebih banyak daripada ayah, bener. Karena di mana-mana ibu kalau ngaji bawa tas. Ibu, ya, ibu kalau ngaji bawa tas. Kalau ada apa aja dimasukin ke tas. Ya Bu, ini belum. Saya ngaji. Ya saya pun baiknya dengerin. Dimasukin, kalau dimasukin buat siapa kira-kira? Bapak-bapak boro-boro. Coba. Makanya inilah yang menjadi permasalahan konteks kedekatan secara nilai psikologi. Anak lebih dekat daripada ibunya daripada anak. Oleh karenanya, salah satu hal yang dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu
wahnan ala wahni wa fisalu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kami berpesan, kami berwasiat kepada anak-anak muslim, patuhi ayahmu dan lebih patuhi kepada ibumu. Subhanallah. Orang kalau patuh sama mamanya, insya Allah jadi anak yang sukses. Lihat Qais Al-Qarni, bagaimana tidak hebatnya Pak. Qais Al-Qarni ini diakui oleh baginda Rasul, doanya diijabah. Ketika Sayyidina Abu Bakar minta doa sama Rasulullah, ya Muhammad doain saya. Datang Sayyidina Umar, ya Muhammad doain saya. Datang Mus'ab bin Umair kepada baginda Rasul, ya Muhammad doain saya. Apa kata Nabi Muhammad? Datang kamu ke Qais Al-Qarni. Kenapa ya Rasulullah? Qais Al-Qarni doanya diijabah oleh Allah. Kalau Nabi yang udah ngomong begini, kira-kira doanya diterima nggak Pak? Kenapa Qais Al-Qarni diterima doanya? Karena sayang sama mamanya. Ya Pak? Ya. Qais Al-Qarni ini sayang sama mamanya. Satu riwayat ketika mamanya bilang sama Qais nih mama udah tua, mama pengen lihat Baitullah, memang mama pengen berangkat ibadah haji ke Baitullah. Qais berpikir, nih Ma, kalau Qais mau berangkatkan mama, dalam hati duitnya belum ada. Tapi bagaimana caranya supaya mamanya bisa berangkat ibadah haji? Ada anak lembu tahu Bu? Sapi. Anak sapi. Kau artinya apa Bu? Kau. Kau bahasa Inggris artinya apa? Sapi. Bapak lo? Kau artinya apa? Sapi. Bapak lo? Bapak lo kan kerbau ya. Subhanallah. Ya Allah, ada anak lembu digendong oleh Qais Al-Qarni, naik gunung turun gunung. Subhanallah. Kenapa? Karena dia punya rencana lain. Nanti ketika musim haji, mamanya digendong Pak. Mau tawaf digendong, mau sa'i digendong, mau wukuf di Arafah digendong. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibrah buat diri kita, bahwa Qais Al-Qarni saja orang yang begitu dekat dengan baginda Rasul lebih menghargai mamahnya daripada yang lainnya. Apalagi kayak model kita Pak. Kenapa begitu? Karena seorang ibu kalau lagi hamil repot ya Pak. Belum ngidam jamblang Mas. Jam 2 malam mau makan jamblang. Ya Allah, Ustaz Muhammad cerita sama saya jam 2 Ustaz nyariin jamblang. Subhanallah. Kalau diturutin rada-rada repot ya Bu. Jam 2 malam nyari jamblang repot apa kagak Bu? Repot. Kalau kagak diturutin nanti anaknya ileran mulu. Ini kan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Makanya bagaimana kagak takzim kita kepada mama kita? Bagaimana kagak takzim kita kepada ibu kita yang melahirkan kita? Sehebat apapun kita, senuansa apapun cakrawala berpikir kita, kajian ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita tidak takzim kepada mama kita, tidak ada artinya dalam kehidupan manusia. Subhanallah Pak. Makanya Fakhrul Razi ini, Khairul Razi ini sayang sama istrinya. Sayang gak Ji? Ini manggut aja mulutnya mana? Bu, ibu mau dicinta apa mau disayang? Dia udah tahu ilmunya. Kalau cinta itu pasti habis. Ya, dulu emang masih muda, jalan mah hati-hati jatuh mah. Hati-hati jatuh mah, kalau kelenggor dikit pasti diusap. Coba kalau udah punya anak, mama sih matanya ditaruh di mana? Ya Allah Bu. Tapi kalau yang namanya sayang, subhanallah. Makanya dibalik itu Bapak Ibu, kata Al-Imam Ghazali di dalam satu kajian bukunya, pasti Khairul Razi dan Awliya Nur Islami ini menginginkan nanti lahir seorang tokoh sosok anak yang soleh, yang kuat nilai imannya, yang kuat lahiriah dan batiniahnya. Makanya kata Al-Imam Ghazali di dalam kajian bukunya apa? Ada tarbiyatu qoblal wiladah.
Ada pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak yang sedang dikandung. Tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak yang dikandung. Apa itu sebelum lahir? Subhanallah, sering-sering bacain surat Yusuf. Ya Bu, sering-sering bacain surat Maryam. Bu, ibu kalau lagi ngandung baca surat Yusuf, tujuannya apa? Biar anaknya ganteng mirip Nabi Yusuf. Tapi kalau bapaknya pesek, bapaknya pesek, mamanya pesek, baca surat Yusuf, kira-kira anaknya bagaimana? Lah kalau pengen ganteng Bu, bacanya surat Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa orang kalau 4 bulanin, 7 bulanin yang dibaca surat Yusuf? Dalam rangka menanamkan nilai iman, supaya imannya kuat mirip Nabi Yusuf. Ya Allah Bu. Makanya orang tua kita dulu hebat, sekolah kagak, ijazah kagak punya. Ya Bu? Iya, kayak Jokowi kan kagak ijazah. Ya Bu ya. Subhanallah ya Bu. Bu, subhanallah, ini subhanallah, Rasulullah menyatakan begitu Bu. Orang tua kita dulu kagak sekolah, tapi dia punya anak banyak, semuanya jadi orang. Kenapa begitu? Karena orang tua kita itu sudah menyatakan nilai-nilai keimanannya. Tuh Bu, bacain Al-Quran. Pak, mama mau tidur, khairul razi. Kalau seorang istri lagi hamil, usap perutnya, bacain surat Al-Insyirah. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Istri kalau lagi hamil bacain surat Al-Insyirah, mudah-mudahan nanti lahirnya gampang. Pak, itu yang bengong aja, bininya hamil nih. Dia lagi bengong, bini lagi hamil kan ya? Lo punya mantap. Ya Allah Pak, bacain Al-Insyirah. Kenapa? Karena memang perpaduan. Kira-kira kalau ibu yang sedang mengambil, anaknya dibacain Quran, kira-kira anaknya dengar nggak Pak? Dengar. Karena Nabi yang menyatakan begitu, masalul mu'min alladzi yaqra'unal Qur'an kama salil udru jarihu hatta yibun wa ta'mu akhulbun. Orang mukmin baca Quran bagaikan buah jeruk. Buah jeruk kalau kita cium baunya segar, baunya wangi. Kalau kita makan rasanya itu yang bilang asam jeruk yang murah. Bu, Bu, ibu kalau beli jeruk sekilo berapa? Jangan protes sama saya bukan tukang jeruk. Bu, beli jeruk yang sekilo 150.000. Kita cium baunya segar, baunya wangi, pasti rasanya manis. Ya Bu. Tapi ada kata Nabi, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'unal Qur'an kama salitamar lari hara wa ta'muqulun. Orang mukmin kagak baca Quran. Seorang ibu lagi hamil baca Quran, anak yang di dalam kandungan dengerin. Ya Allah, mama suaranya begitu enak. Jangan dikira kagak dengar Bu. Ini anak lagi dengerin mamanya baca Quran, padahal mamanya lagi hamil. Kata Rasulullah bagaikan buah korma. Orang yang dengar bacaan Pak Ustazah Muida lagi ngaji, kita dengerin bagaikan buah korma. Ya Pak? Hei, dia kalau ngaji kagak keluar dari masjid. Bu, orang baca Quran kita dengerin, kata Rasulullah bagaikan buah korma. Buah korma kalau kita cium ada baunya nggak? Agak ada baunya, tapi kalau kita makan rasanya manis. Subhanallah, makasih Ma. Saya tiap malam didengarkan bacaan tilawatil Quran. Ini kata Al-Imam Ghazali, tarbiyatu qoblal wiladah.
Insya Allah 9 bulan dah. Ya Pak, saya kagak cerita 5 bulan, 6 bulannya terlalu lama. Ini kagak rapet Ustaz. Ini berkatnya nasi uduk apa sembako? Bukan, kalau berkatnya nasi uduk kagak boleh lama-lama. Kalau sembako rada-rada lama ya Bu. Salarinya nanti goreng. Subhanallah Bu. Nanti ketika ba'dal wilada setelah kelahiran ada lagi. Kenapa sih Ustaz? Orang kalau lahir khairul razi, dengerin tuh subhanallah, nanti kalau lahir udah 9 bulan siapin mik bawa nih mik ke rumah sakit. Ya, azanin dia Pak, azanin dia Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar belum. Ini saya ajak gembira Bu, supaya bawaan anaknya jadi gembira terus. Itu kan lingkungan orang yang hamil tergantung daripada lingkungan dia berada. Kalau keberadaan lingkungan 4 aja, nanti bawaan anak bakal begitu. Bener Bu, bener subhanallah. Makanya dibawa ceria. Ya Bu, buat apa banyak duit kagak pernah ceria? Ada orang duitnya banyak ketawa aja kagak bisa. Dan ada orang kagak punya duit ketawa mulu. Kopi yang merah tuh punya duit kagak tuh? Saya lihat dari tadi ketawa aja sih. Subhanallah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kembali kata Al-Imam Ghazali, ba'dal wilada azanin anak, dari telinga kanan iqomahkan dari telinga kiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ustaz bayi yang lahir diazankan dari telinga kanan, iqomahkan dari telinga kiri? Karena bayi yang lahir, lihat pertanyaannya, kenapa bayi lahir dalam keadaan menangis? Kita buka kitab Nashaikhud Diniyah, ternyata ditampar sama setan Bu. Setan tamparnya anak bayi, kata setan, kamu jadi pengikut saya, kamu ikut ajaran saya, kamu ikut bendera saya. Nggak bisa, kata Rasulullah, saya udah ajarkan kepada khairul razi, nanti ketika anaknya lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, azankan dari telinga kanan, iqomahkan dari telinga kiri. Yang namanya setan kalau dengar azan lari. Pak, Bu, ini saya mau azan, ada yang lari kali. Bu, kalau suami di rumah marah-marah mulu, ngapain? Allah. Iya, ini di rumah pernah marah nggak? Kalau pernah marah, model begini juga pernah marah-marah. Subhanallah. Hah? Bahagia. Orang yang bahagia di kemanteran dia doa. Subhanallah. Kenapa begitu? Karena memang kalimat-kalimat azan ada kalimat lafzul jalalah. Kalimat iqomah juga ada lafzul jalalah. Setan paling takut kalau mendengar kalimat Allah, Bu. Ya Allah. Oleh karenanya di sini yang menjadi konteks perjalanan hidup, diazankan, diiqomahkan, baru nanti pada gilirannya kita memiliki satu keturunan yang qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Ya Allah, Bu. Kemarin kan kita dikisahkan bagaimana Ismail, anak yang dengar kata. Ya Bu, Ismail itu artinya anak yang dengar kata orang tua. Ada anak yang dengar kata orang tua, abahnya ngomong didengerin, uminya ngomong didengerin. Ada yang ngelawan omongan orang tua. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Kita kagak mau, subhanallah, berlindung nih di penghujung bulan Zulhijjah nih, tanggal 13 Zulhijjah ya.
Nanti habis asar udah hilang tuh hari tasyriknya. Karena lebarannya hari apa kemarin? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti azan asar udah selesai hari tasyrik. Kita yang hadir bukan hanya yang sedang mengandung, kita pengen punya anak-anak yang Ismail, anak-anak yang dengar kata. Subhanallah, yang qurrata a'yunnya di sini ketika kita pandang anak kita, ya Allah, menggembirakan hati orang tua. Tapi untuk menjadikan anak yang qurrata a'yun tidak semudah yang kita bayangkan. Tantangannya begitu hebat, ujiannya begitu berat. Semakin tinggi kualitas nilai agama manusia, semakin tinggi penguasaan nilai ilmu agama manusia, berarti semakin tinggi juga ujiannya. Yang datang ada ujiannya nggak? Bu, ini yang datang anu ujian mulu. Emang kagak lulus, kelihatan dari mukanya. Jadi kira-kira nih Ustaz Haji Muhammad Bahagia ada ujiannya nggak? Ustazah Muida ada ujiannya nggak? Yang lagi ngomong ada ujiannya nggak? Banyak. Ya Bu, masih banyak. Kenapa? Karena memang Allah yang menyatakan akhasiban nas ayasraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian ngaku iman kepada Allah? Ibarat orang sekolah di Al-Azhar, Bu. Yang sekolah di Al-Azhar kira-kira ada ujiannya nggak? Ada. Yang kagak sekolah? Ada. Yang kagak sekolah kagak ada ujian. Orang dia kagak sekolah. Coba kalau orangnya sekolah, kata kepala sekolah, anak-anak nanti hari Senin kita ujiannya. Siap Pak Guru, siap Bu Guru, siap kepala sekolah. Anak-anak yang akan ikut ujian dia akan naik kelas, terus naik kelas, akan lulus dari sekolahnya. Tapi yang tidak sekolah nggak mengalami ujian. Ya Bu, Ibu kesini terbang apa jalan kaki? Bumi diinjek nggak? Kata Rasul, sampai kapan ujian itu selesai? Sampai kapan ujian itu selesai? Sampai kita sudah tidak injak bumi ini, sampai kita sudah tidak punya dosa lagi kepada Allah. Kalau kita masih punya dosa, kalau kita selagi masih injak bumi ini, berarti masih ada ujiannya. Proses yang dialami oleh Awaliyah Nur Islami, subhanallah khairul roji, selama 6 tahun berumah tangga, alhamdulillah diuji selama 6 tahun. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil buah dari cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.